Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Narju an takunu bi khairin wa sihhatin jayyidah. Nahnu al-an ma zilna fi ad-dars al-awwal wal liqa' ats-tsalits. Sekarang kita masih berada pada pelajaran pertama, pertemuan yang ketiga. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan yang kedua, dan sekarang adalah pertemuan yang ketiga. Hayya nabda darsana biqira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa narju min Allah tabaraka wa ta'ala biqira'ati al-basmalati hadhihi an nanala al-barakah al-katsirah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wa qabla an nabda'a darsana aqra'u lakum syi'ran muhimman lakum kat-talabah. Wa syi'ru yaqul turidina idrakal ma'ali rakhisatan wala budda duna syahdi min ibarin nahli. Seperti biasanya, sebelum mulai pelajaran, Ustadz akan bacakan sebuah syair yang sangat-sangat penting sekali buat kalian sebagai persepsi sekaligus motivasi pada pertemuan kali ini. Bait syairnya mengatakan, kamu menginginkan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan harga yang murah. Dan orang yang ingin mendapatkan madu, maka dia harus merasakan sakitnya sengatan lebah. Jadi penyair ini menasihati dirinya sendiri, yang senantiasa nafsunya itu pinginnya enak tetapi tidak mau susah, ya, pingin kaya tapi tidak mau bekerja, atau pingin pandai tapi tidak mau belajar, maka itu tidak mungkin. Maka ini pula yang perlu kalian nasihatkan pada diri kalian masing-masing. Katakanlah pada nafsu kalian bahwa, hei nafsuku, kamu tidak akan bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan harga yang murah. Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi harus dibayar dengan harga yang mahal. Kedudukan yang tinggi bagi seorang siswa seperti mendapatkan ranking 1 di kelasnya atau bahkan kelas paralel, menjadi kebanggaan teman-teman dan gurunya, itu kedudukan yang tinggi bagi seorang siswa. Maka untuk mendapatkannya tidak bisa dengan harga yang murah, harus dibayar dengan harga yang mahal. Mana buktinya? Buktinya adalah wala budda duna syahdi min ibarin nahli. Orang yang ingin mendapatkan madu langsung dari sarangnya, maka dia harus siap merasakan sakitnya sengatan lebah. Jadi sengatan lebah bagi seorang siswa atau pembelajar adalah berbagai macam halangan dalam belajar, seperti malas, suka menunda pekerjaan. Itu adalah beberapa tantangan dalam kalian belajar. Kalau kalian bisa menundukkannya, maka kalian berhak untuk mendapatkan madu itu. Dan madu itu tidak lain adalah kedudukan yang tinggi yang bisa kalian dapatkan. Kalian mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Kalian menjadi kebanggaan teman-teman dan gurunya. Itulah al-ma'ali bagi seorang pelajar. Jadi sebuah syair yang sangat luar biasa, yang hendaknya kalian semua bisa memahami dan menjadikannya sebagai pelajaran yang sangat berharga sekali, demi kesuksesan kalian dalam belajar dan masa depan kalian semuanya.
Zaid, alam wasalna ila qaimatid dars atau menu pelajaran. Wa qaimatid darsina al-yaum, adapun menu pelajaran kita kali ini, awalan maudhu, tema, wa tsaniyan hadafut tadris, tujuan pembelajaran, wa tsalisan madatut tadris, materi pembelajaran, wa rabi'an tadribat wa wajibat, latihan dan tugas-tugas, wa khamisan in'ikas atau refleksi. Al-an wasalna ila al-qa'imah al-ula, kita sampai kepada menu pelajaran yang pertama, ala wa hiya maudhu, yaitu tema. Tema pelajaran kita kali ini adalah nasul qiraah. Kita akan membahas sebuah teks bacaan yang isinya kurang lebih adalah at-talamidul ghaibun wa sababu ghiyabihim. Di dalamnya membahas tentang murid-murid yang tidak hadir di sekolah dan penyebab mengapa mereka sampai tidak hadir ke sekolah. Jadi gambar yang ditampilkan di sini kurang lebih adalah jalan ceritanya. Ya, jalan cerita yang ada pada teks qiraah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Amma al-qa'imah ats-tsaniyah, adapun menu yang kedua adalah hadafut tadris atau tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, diharapkan kalian sebagai peserta didik menguasai materi pokok pelajaran yang meliputi awalan, dapat membaca teks qiraah dengan baik dan benar. Ya. Wa tsaniyan, yang kedua, menguasai kosakata baru yang ada dalam teks qiraah ini. Wa tsalisan, dan yang ketiga, dapat menerjemahkan teks qiraah dengan baik dan benar. Warabi'an, yang keempat, dapat mengerjakan latihan atau tugas yang berkaitan dengan teks qiraah. Dan juga yang tidak kalah penting, diharapkan kalian memiliki sikap disiplin, santun, dan percaya diri. Alhamdulillah, al-an wasalna ila al-qaimah ats-tsalitsah. Sekarang kita sampai kepada menu yang ketiga, ala wahiyya madah at-tadris, yaitu materi pembelajaran. Hadza huwa nassul qiraah, inilah teks qiraahnya. Sebelum kita baca kemudian kita pahami arti setiap kosakata yang ada pada teks ini, maka kita kembali kepada tema. Narji ila al-maudhu. Unzuru ila asy-syasyah. Coba kalian perhatikan ke layar. Huna sittatu suwar, ya. Ada 6 gambar. Gambar-gambar ini menunjukkan kurang lebih isi daripada teks al-qiraah. Baik, Ustadz jelaskan biar kalian nanti akan lebih mudah dalam memahami teks qiraah ini. As-suratul ula, pada gambar yang pertama ini menunjukkan ada seorang ustadz yang masuk ke kelas, kemudian menanyakan kepada murid-muridnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Begitu ya. As-surah ats-tsaniyah, pada gambar yang kedua, murid-murid menjawab, ya, ada beberapa murid yang hari ini tidak masuk. Nah, kemudian Ustadz bertanya kepada mereka, siapakah yang tidak masuk? Maka mereka menjawab, pertama adalah Ahmad, yang kedua Adil, dan yang ketiga adalah Husain. Kemudian Pak Ustadz menanyakan penyebab mengapa mereka sampai tidak masuk pada hari itu. Perhatikan gambar yang ketiga, as-surah ats-tsalitsah. Di sini dijelaskan bahwa
Ahmad tidak masuk sekolah pada hari itu karena dia menyambut kedatangan ayahnya di stasiun. Ya. Kemudian pada gambar yang keempat dijelaskan bahwa Adil tidak masuk pada hari itu karena dia pergi ke rumah sakit untuk menengok temannya. As-surah Al-Khamisah pada gambar yang kelima menunjukkan bahwa pada hari itu Husain tidak masuk karena dia pergi ke bandara untuk mengucapkan selamat jalan kepada pamannya yang akan bepergian. As-surah As-sadisah pada gambar yang keenam, setelah Pak Ustadz mencatat nama-nama murid yang tidak masuk, kemudian Ustadz memerintahkan kepada Muhammad, ini Muhammad ya, untuk menghapus papan tulis, karena pada hari itu ada darsun jadid, ada pelajaran baru. Jadi kurang lebih itulah isi daripada teks qiraahnya. Jadi, narji ila nas al-qiraah, kita kembali ke teks bacaannya. Aqra lakum hadzan nassa isma'uhu jaydan. Ustaz bacakan teksnya, tolong dengarkan baik-baik. Huna salasu faqarat ya. Di sini ada 3 paragraf. Nabda minal faqra al-ula. Akhrajal mudarrisu kurrasatal ghaibina wa sa'alat talamid. Hal hunaka tilmidun ghaib? Ajabat talamid, na'am. Hunaka talamid ghaibun. Qala al-mudarris, manil ghaibun? Qala at-talamidul ghaibuna hum Ahmadu wa Adil wa Husain. Al-faqrah al-thaniyah, sa'ala al-mudarris, limadha ghabu min al-hissah? Ajabat talamid, Ahmad dhahaba ila al-mahattati liyastaqbila walidahu, wa Adil dhahaba ila al-mustashfa liyazura sadiqahu, wa Husain dhahaba ila al-matari liwaddi'a khalahu. Al-faqra ats-tsalitsah, paragraf yang ketiga, kadabal mudarrisu asma'al ghaibina fil qurrasah. Tsumma qala, ya Muhammad, imsahis saburah, indana al-yawma darsun jadid. Al-an naqra' jama'atan hadzal nassa tutabi'una qira'atih. Sekarang kita baca bersama-sama teks ini. Silahkan kalian ikuti bacaan Ustaz. Akhrajal mudarrisu kurrasatal ghaibina wa sa'alat talamid. Hal hunaka tilmidun ghaib? Ajabat talamid, na'am. Hunaka talamid ghaibun. Qala al-mudarris, manil ghaibun? Qala at-talamidul ghaibun hum Ahmadu wa Adilun wa Husain. Sa'ala al-mudarris, limadha ghabu min al-hissah? Ajabat talamid, Ahmad dhahaba ila al-mahattati liyastaqbila walidahu, wa Adil dhahaba ila al-mustashfa liyazura sadiqahu, wa Husain dhahaba ila al-matari liyuwaddi'a khalahu. Kadabal mudarrisu asma'al ghaibina
fil kurrasah. Thumma qala ya Muhammadu imsahis saburah indana al-yawma darsun jadid. Jadi kurang lebih begitulah cara membaca teksnya. Ya, bedakan antara kalimat tanya dengan kalimat berita, ya. Al-an nutarjim ba'd al-kalimat al-ghamidah al-waridah fi hadzal nas. Sekarang kita terjemahkan beberapa kosakata yang mungkin kalian belum tahu artinya, maka tolong persiapkan buku tulis dan pulpennya untuk mencatat kosakata yang mungkin kalian belum tahu artinya. Ya, jadi jangan cuman didengarkan saja, harus kalian tulis. Karena seperti biasanya, nanti kalian punya kewajiban untuk menerjemahkan teks ini ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi, nabda' minal faqr al-ula, kita mulai dari paragraf yang pertama, akhraja, bermakna mengeluarkan, ya, al-mudarrisu, mafhum ya, Pak Guru atau Pak Ustadz. Kurrasatal ghaibin, buku absen. Wa sa'ala, sa'ala bermakna bertanya. At-talamid jamak min tilmid, murid, murid. Hal hunaka, apakah di sana? Tilmidun ghaibun, ada murid yang tidak masuk. Ghaib bermakna tidak masuk. Ajaba at-talamid, ajaba menjawab, at-talamid. Naam, ya, hunaka di sana talamid ghaibun, murid-murid yang tidak masuk. Qala al-mudarris, qala berkata atau bisa diartikan bertanya. Al-mudarris, Pak Guru. Manil ghaibun, man siapa? Al-ghaibun tadi apa artinya? Mereka yang tidak masuk, ya. Siapakah mereka yang tidak masuk? Qala, dia berkata, at-talamidul ghaibun, murid-murid yang tidak masuk, hum, mereka, Ahmad wa Adil wa Husain, ya. Jadi yang tidak masuk mereka bertiga ini. Ada Ahmad, ada Adil, ada Husain. Sa'alal mudarrisu, Pak Guru bertanya. Sa'ala bermakna bertanya. Pak Guru bertanya. Limada ghabu minal hissah? Limada, mengapa? Ghabu, mereka tidak masuk minal hissah dari jam pelajaran. Ya, mengapa mereka tidak masuk dari jam pelajaran atau mengapa mereka tidak masuk jam pelajaran? Ajabat talamid, ajaba menjawab, at-talamid, murid-murid. Ahmad zahaba, pergi, ilal mahattah. Al-mahattah bermakna stasiun, ya, stasiun kereta api. Li, untuk, yastakbila, menyambut kedatangan. Liyastaqbila, untuk menyambut kedatangan walidahu, ayahnya. Wa Adil zahaba ilal mustashfa. Al mustashfa bermakna rumah sakit. Liyazura, untuk mengunjungi sadiqahu, temannya. Wa Husain zahaba ilal matari. Al matar bermakna bandara. Liwaddi'a khalahu, liwaddi'a, untuk mengucapkan selamat jalan, khalahu, kepada pamannya. Al-faqra ats-tsalitsah, paragraf yang ketiga, kataba al-mudarrisu, Pak Guru mencatat asma al-ghaibin, nama-nama yang tidak masuk, fil kurrasah. Al-kurrasah bermakna buku absen. Ya, tsumma qala, tsumma kemudian dia berkata, ya Muhammad, ya wahai, ya Muhammad, imsahis sabura. Imsah bermakna
hapuslah as-saburah, papan tulis. Indana al-yauma, pada hari ini kita ada. Ya, jadi artinya begitu. Indana al-yauma, pada hari ini kita ada darsun jadidun. Darsun pelajaran jadidun baru. Darsun jadid pelajaran baru. Jadi itulah kurang lebih al-kalimat al-ghamidah al-waridah fi hadzal nas, ya. Semoga kalian sudah mencatatnya sehingga nanti bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Al-an wasalna ila al-qaimah ar-rabi'ah, kita sampai ke menu yang keenam, ala wahiyya tadribat wa wajibat. Huna tadriban wa wajiban, ada dua latihan dan dua tugas. At-tadribul awal, latihan yang pertama adalah tarjim nas al-qira'ah ila lughatil Indonesia tarjamatan sahihatan. Perintahnya begitu. Terjemahkan teks qira'ah, teks bacaan yang tadi itu ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang baik dan benar. Itu tugas yang pertama, ya. Kamu terjemahkan teks tadi ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan yang baik dan benar. At-tadribu tsani, latihan yang kedua adalah ajib. Ya, ajib anil as'ilatil atiyah al-muta'alliqah binassil qira'ah. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks al-qira'ah. Wa huna sittatu as'ilah. Di sini ada 6 pertanyaan. As-su'alul awwal, soal yang pertama, madza akhrajal mudarris? Araftumul ma'na? Tahu enggak artinya? Madza akhraja al-mudarris? Ya, Pak Guru mengeluarkan apa atau apa yang dikeluarkan oleh Pak Guru? Seperti biasa, ya, saya ingatkan, ajib ijabatan kamilah. Jawab pertanyaan dengan jawaban yang lengkap. Kalau pertanyaannya Pak Guru mengeluarkan apa, maka jawabannya Pak Guru mengeluarkan sebutkan apa. Jangan cuman langsung jawabannya, tapi harus diulang sebagian daripada pertanyaannya. Pak Guru mengeluarkan misalnya buku absen, begitu, ya. As-so'alu tsani, manil ladzina ghabu minal hissah? Manil ladzina, siapa yang ghabu, tidak hadir, tidak masuk minal hissah, dari jam pelajaran? Maka jawabannya, yang tidak hadir dari jam pelajaran, mereka adalah ini, dan ini. Begitu, ya. Ijabah kamilah, jawabannya lengkap. As-so'alu tsalis, limadza dhahaba Husain ilal motor? Untuk apa Husain pergi ke bandara? Maka jawaban lengkapnya adalah Husain pergi ke bandara untuk bla 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 bla, begitu, ya. As-so'alur rabi', soal yang keempat, limadza dhahaba Adilun ilal mustashfa? Untuk apa Adil pergi ke rumah sakit? Maka jawaban lengkapnya, Adil pergi ke rumah sakit untuk sebutkan apa. As-so'alul khamis, limadza dhahaba Ahmad ilal mahattah? Ya, untuk apa Ahmad pergi ke stasiun? Jawaban lengkapnya, Ahmad pergi ke stasiun untuk sebutkan apa. As-so'alus sadis, soal yang keenam, manil ladzi mazhas saburah? Manil ladzi, siapa yang masaha menghapus as-saburah, papan tulis? Maka jawaban lengkapnya, yang menghapus papan tulis adalah siapa? Sebutkan namanya. Ya. Jadi ada 2 latihan dan 2 tugas, ya, yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, menerjemahkan teks qiraah dengan terjemahan yang baik ke dalam bahasa Indonesia. Tugas yang kedua adalah menjawab 6 pertanyaan yang berkaitan dengan teks qiraah ijabah kamilah dengan jawaban yang lengkap. Al-an wasalna ila al-qaimah al-khamisah, kita sampai kepada menu yang kelima, ala wahiyya inikas atau refleksi. Awalan yang pertama, dalam membaca teks qiraah harus diperhatikan intonasi bacaannya, ya.
Sanian, bedakan intonasi antara kalimat tanya dengan kalimat berita. Karena ada perbedaan intonasi antara keduanya. Jadi harus dibedakan. Salisan yang ketiga, kuasai arti setiap kosakata baru. Rabi'an, seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan kepayahan yang ia lakukan. Khamisan, dengan mengerjakan tugas atau latihan akan memperkuat pemahaman terhadap materi pelajaran. Wasadisan, pelajaran berikutnya adalah latihan-latihan yang berkaitan dengan pelajaran yang pertama. Karena pembelajaran kita kali ini sudah selesai, marilah kita akhiri bersama pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, kemudian diikuti dengan doa kafaratul majlis. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naktafi bihadza al-qadar wa ila al-liqa fil waqtil qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.